Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Tayyib Sakwila dari jurusan Teknik Elektro angkatan 2025. Di sini saya kembali lagi untuk menjelaskan sebuah video yang dimana saya ditugaskan untuk menceritakan pengalaman saya selama satu semester ini di semester 2 di Teknik Elektro dengan mata kuliah kewarganegaraan untuk menceritakan apa saja yang saya dapat dan ilmu apa saja yang bisa saya terapkan di dunia nyata yang diampu oleh Ibu Helen Susanti, dan juga bagaimana contoh penerapannya dalam kehidupan nyata, diantaranya yaitu bela negara dan juga cinta tanah air. Oke, langsung saja kita ke videonya. Oke teman-teman, jadi di sini selama semester 2 saya telah mempelajari apa itu mata kuliah kewarganegaraan yang diampu oleh ibu dosen saya, yaitu Bu Helen Susanti, yang dimana yang berlanjut dari semester 1 yang lalu. Jadi mata kuliah ini bukan sekedar mata kuliah kewarganegaraan biasa yang mempelajari Pancasila, Undang-Undang Dasar ataupun lainnya. Lebih sekedar dari teori, mata kuliah ini membuka mata saya tentang posisi kita sebagai individu dalam sebuah bangsa yang besar, yang dimana saya telah mempelajari tentang konstitusi, yaitu adalah perjalanan dimulai dengan memahami konstitusi. Saya belajar bahwa bagi sebuah negara, konstitusi itu esensial sebagai hukum dasar yang mengatur kekuasaan dan hak warga negara. Undang-Undang Dasar NKRI 1945 adalah konstitusi kita. Namun daripada itu, perjalanannya tidaklah mudah. Ada dinamika dan tantangan besar dalam menjaga konstitusi tetap relevan di tengah perubahan zaman saat ini di Indonesia. Nah, jadi itu tadi ialah konstitusi yang dimana kita bisa mempelajari tentang pemerintahan, ketatanegaraan, dan undang-undang dasar yang dimana kita bisa realisasikan di kehidupan nyata dan sehari-hari. Yang selanjutnya masuk ke hak dan kewajiban. Seperti yang kita ketahui, keduanya harus seimbang. Esensinya adalah harmoni dan kita punya hak untuk dilindungi dan berpendapat. Tapi kita juga punya urgensi untuk menunaikan kewajiban seperti taat hukum dan taat pada bela negara. Sumbernya jelas dari UUD 1945 dan Pancasila. Sebagai mahasiswa, saya adalah mendapatkan ilmu dari kewajiban saya, yaitu belajar bersungguh-sungguh untuk masa depan yang baik. Nah, itu tadi ialah dua materi penting, yaitu poin penting tentang konstitusi dan juga tentang hak dan kewajiban. Yang selanjutnya yaitu demokrasi, hukum, dan kemanusiaan. Yang di poin pertama ada membicarakan soal pemilu, pilpres, pileg, dan sampai pilkada, yaitu adalah momen di mana suara kita mempunyai daya atau power yang sama. Tetapi demokrasi tanpa penegakan hukum yang adil itu sangatlah berbahaya, di mana hukum harus jadi wasit yang jujur, bukan alat kekuasaan. Yang saya pelajari juga, saya belajar betapa krusialnya peran lembaga penegak hukum untuk memastikan keadilan bagi semua tanpa pandang bulu. Bagaimana sekarang saat ini sebagai mahasiswa kita harus saling menetapkan apa yang buruk dan apa yang baik untuk masa depan kita, dan juga memilih dengan yang tepat. Yang selanjutnya yaitu menyentuh dengan HAM. HAM yaitu hak asasi manusia, menelusuri sejarahnya dari dunia hingga kasus-kasus di Indonesia, membuat saya merenung betapa saya menghargai hak dan asasi manusia adalah standar tertinggi kita sebagai makhluk sosial ini. Bukan sekedar hanya urusan hukum, tetapi juga soal empati, kemanusiaan, yang dimana kita tidak boleh asal-asal untuk membicarakan atau menentang kepada orang tertentu. Nah, itu tadi merupakan poin-poin yang saya dapatkan dari perkuliahan kewarganegaraan saya, yaitu tentang HAM, pemilu, pilpres. Dan selanjutnya kita masuk ke eksistensi dan ketahanan bangsa yang ada di Indonesia.
Yang pertama yaitu ada wawasan Nusantara. Sebagai anak teknik juga, saya melihat ini sebagai cara pandang yang strategis, melihat Indonesia bukan sebagai pulau-pulau yang terpisah-pisah semata, tetapi juga justru sebagai kesatuan yang padu dan ruang lingkup yang utuh. Nah, di mana kita di sini tidak semena-mena terhadap negara, bangsa, dan juga NKRI. Dan tantangannya berat juga, apalagi dengan isu yang disintegrasi dan menyenggol tentang dari luar negara ataupun asing. Yang selanjutnya soal ketahanan nasional dan bela negara. Ketahanan itu sifatnya multidimensi, bukan cuma soal angkat senjata maupun berperang, tapi juga soal ketahanan energi, pangan, hingga cyber, yaitu security tentang database yang kita punya. Di teknik elektro juga saya merasa punya peran di sini sebagai bela negara. Bagi saya yaitu adalah tentang bagaimana kesiapan kita menghadapi tantangan ideologi dan ancaman asing yang masuk lewat berbagai celah di era modern ini, yang dimana sekarang sudah banyak menggunakan AI, walaupun AI juga bisa meretas negara kita sendiri. Nah, itu jadi suatu sasaran bagi mahasiswa yang juga dapat direalisasikan dan juga menghindari dampak-dampak yang buruk. Nah, setelah tadi mendengar tentang beberapa poin yang penting yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, di sini ada poin terakhir yang mengenai tentang bela negara. Yang ini sangat penting ya, tidak bisa terlewatkan. Yang juga banyak yang mengira bela negara itu harus selalu mengangkat senjata ataupun berperang seperti militer, padahal tidak selalu demikian. Esensi dan urgensinya di sini adalah tentang menjaga kelangsungan hidup bangsa dan negara. Sikap bela negara juga dimulai dari rasa cinta tanah air dan kesadaran berbangsa. Namun kita di sini juga sadar bahwa dinamika dan tantangan bela negara saat ini sudah berubah, dan juga tantangan kita bukan lagi penjajah fisik, melainkan ancaman cyber, kemerosotan moral, hingga ketergantungan teknologi pada pihak asing, yang dimana kita terus-terusan ketergantungan terhadap perusahaan-perusahaan asing. Bagi saya seorang mahasiswa, membela negara berarti bersiap menghadapi perang intelektual, melewati perang otak, dan juga menjaga kedaulatan digital dan memastikan teknologi kita tidak mudah disusupi ataupun melalui pikiran kita, mindset ataupun visi kita. Dan juga itu adalah bentuk bela negara nyata yang bisa kita lakukan di bidang teknik ataupun di bidang Universitas Sriwijaya ini. Nah, itu tadi poin-poin penting yang bisa kita terapkan dan juga bisa kita sebagai model untuk kedepannya. Yang juga saya sebagai mahasiswa juga telah mendapatkan ilmu yang sangat banyak sekali dari Bu Helen Susanti yang telah mengajar mata kuliah kewarganegaraan. Nah, selanjutnya saya akan memberikan 3 contoh, yaitu penerapan aksi nyata yang dimana dengan poin-poin juga, yaitu cinta tanah air dan bela negara. Oke, langsung saja kita coba. Contoh aksi yang pertama adalah melakukan filter informasi di media sosial. Sebagai mahasiswa, saya bertanggung jawab mengingatkan rekan-rekan untuk selalu mengecek fakta sebelum berbagi berita. Melawan hoaks adalah bentuk bela negara di era digital saat ini, karena kita dapat menjaga persatuan bangsa dari ancaman perpecahan dan fitnah yang merusak stabilitas nasional. Contoh aksi nyata yang kedua yaitu mengembalikan barang milik orang lain yang terjatuh. Kejujuran adalah cerminan karakter bangsa yang bermartabat. Contoh aksi nyata yang terakhir yaitu yang ketiga, menjaga kebersihan lingkungan rumah. Cinta tanah air dimulai dari langkah paling sederhana, yaitu merawat tempat kita tinggal. Dengan menjaga teras tetap bersih, saya ikut berkontribusi dalam melestarikan lingkungan Indonesia agar tetap sehat dan asri untuk kita tinggali bersama. Nah, gimana teman-teman? Dari hasil lihat video tadi, jadi kita bisa menggambarkan dan juga bisa membuka pikiran kita bagaimana tentang pelajaran KWN bukan hanya sekedar
melihat teori saja, tetapi juga kita bisa memperhatikan di dunia keseharian kita. Saya Fairuz Sakuila, berterima kasih telah menonton video ini dan sampai jumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.